Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, serangan suhu panas di Indonesia sempat diinformasikan oleh BMKG pada Mei lalu, dan apakah serangan suhu panas ini masih mengancam Indonesia? Lalu apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat di pergantian bulan Juli ke Agustus nanti? Saat ini kita sudah terhubung dengan Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Selamat siang, Ibu Ida. Ya, selamat siang Mas Reno. Baik. Ibu Ida, kalau kita melihat sejumlah negara Asia ini mengalami suhu ekstrim begitu ya di bulan Juli. Apakah Indonesia termasuk, Bu Ida, kalau kita melihat kondisi saat ini? Iya, kalau berdasarkan tadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab suhu ekstrim di beberapa wilayah, terutama di belahan bumi utara pada saat ini, itu adalah karena heat wave tadi. Dan heat wave itu terjadi di wilayah lintang tinggi di belahan bumi utara. Sementara untuk Indonesia sendiri, untuk heat wave tidak terjadi. Jadi potensinya sangat-sangat kecil karena Indonesia berada di sekitar ekuator. Dan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia terhadap suhu panas ini tidak hanya suhunya saja, tapi mungkin yang lebih menambah rasa panas adalah perasaan gerah. Ini karena banyak hal sebetulnya. Yang pertama adalah karena kelembapan di wilayah Indonesia tinggi. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan Indonesia saat ini, meskipun seharusnya secara klimatologis dibandingkan pada saat Mei lalu tidak terlalu panas dibandingkan Mei lalu, namun masih terasa suhu yang panas di beberapa wilayah ini karena saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau di mana minim hujan, sinar matahari maksimal, namun seperti tadi saya katakan kelembapan tinggi sehingga badan terasa sering berkeringat. Kemudian juga suhu muka laut juga di beberapa wilayah masih cukup tinggi sehingga menyebabkan perasaan gerahnya semakin terasa karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan faktor lain yang dapat menyebabkan suhu panas atau terasa panas di wilayah Indonesia adalah karena urban heat island. Jadi perubahan pemanfaatan lahan yang mungkin seharusnya adalah lahan dengan tutupan vegetasi yang optimal, tapi dirubah menjadi mungkin daerah-daerah padat bangunan sehingga untuk suhunya sendiri akan lebih panas dibandingkan dengan wilayah yang vegetasinya masih maksimal. Dan Baik, Bu Ida, untuk kalau berdasarkan pantauan dari BMKG sendiri, wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang harus mewaspadai suhu panas ini? Ya, kalau dari catatan kami di bulan Juni ini yang tertinggi adalah di wilayah Bitung pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 36,8, kemudian Juli itu tertinggi 37 di Medan pada tanggal 8 Juli. Sementara untuk kemarin itu suhu di atas 34 derajat Celcius itu ada di wilayah Medan, kemudian juga di wilayah Aceh dan Ciputat. Dan sampai dengan beberapa hari ke depan, wilayah-wilayah tadi di wilayah Sumatera bagian utara dan wilayah Jawa ini juga beberapa hari ke belakang di kedua wilayah itu juga cukup tinggi suhunya, jadi masih diprediksi suhu tinggi masih perlu diwaspadai di daerah Sumatera, terutama Sumatera bagian utara serta Jawa. Begitu Mas Rino. Ya, Bu Ida, suhu tinggi ini diprediksi akan terjadi di Sumatera bagian utara dan juga di Pulau Jawa, begitu tadi Anda sampaikan ya. Tetapi yang kita pantau dan mungkin kita alami bersama di wilayah Jakarta, di beberapa titik di Jakarta beberapa waktu lalu sinar matahari begitu terik, tetapi terjadi atau diiringi juga dengan hujan yang cukup deras. Ini apa yang bisa membuat hal ini bisa terjadi, Bu Ida? Iya, karena memang wilayah Indonesia adalah wilayah daerah tropis ya. Sinar matahari merupakan sumber utama proses pembentukan awan-awan hujan. Dengan pemanasannya optimal pada pagi hari, kemudian kelembapan udara yang juga tinggi, artinya uap air di atmosfer cukup banyak, sehingga proses konvektif yang merupakan proses yang umum terjadi dalam pembentukan awan di Indonesia itu terjadi. Sehingga pada saat pagi hari masih terasa panas, kemudian siang hari terbentuk awan, dan tiba-tiba terjadi hujan dengan intensitas tinggi, meskipun durasinya tidak lama, tapi kadang-kadang disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang berdurasi singkat. Begitu Mas Reno. Jadi memang ini tipikal daerah-daerah di ekuator dan di daerah kepulauan seperti itu.
Iya, Bu Ida, data dari BMKG tadi seperti yang dipaparkan oleh rekan saya Livia Ramadanti menunjukkan bahwa hampir separuh wilayah begitu ya di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Ini berarti cuaca atau suhunya bisa relatif normal bahkan tinggi begitu. Apa himbauan BMKG bagi masyarakat untuk membatasi aktivitas-aktivitas tertentu yang berpotensi memperparah kondisi cuaca begitu? Ya, jadi sebetulnya untuk suhu panas ini sendiri tidak merata. Jadi masih ada potensi cuaca dan hujan dengan intensitas tinggi, yaitu di wilayah Papua, Papua Barat, kemudian juga di wilayah Maluku, Maluku Utara, kemudian Sulawesi Utara. Kemudian yang perlu diwaspadai terkait dengan suhu panas ini adalah masyarakat mungkin perlu tetap menjaga kesehatan dengan meminum air yang cukup banyak, kemudian melindungi diri dengan menggunakan topi dan lain sebagainya. Baik, Ibu Ida, bisa dipastikan terakhir bahwa suhu panas yang terjadi di Indonesia di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, bukan gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara lain? Iya, karena untuk gelombang panas sendiri yang terjadi di beberapa wilayah seperti misalnya di Eropa, kemudian juga di India dan wilayah Asia Timur seperti misalnya di wilayah Cina, itu terjadi karena daerah tersebut merupakan daerah lintang tinggi, di mana tekanan udara yang tinggi, di situ ada suhu yang panas di wilayah tekanan tinggi itu menyebabkan suhu yang sangat ekstrim panas. Sementara untuk Indonesia sendiri itu tidak terjadi karena Indonesia berada di daerah ekuator, gitu, Mas Reno. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG sudah bergabung dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.